Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilatul Aulia Sibarani dengan NIM 2022-188-0006. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan soal UAS PAI nomor 1. Apa sih dimaksud dengan masyarakat madani? Jadi, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Inisiatif individu dan masyarakat akan berpikir seni, pelaksanaan pemerintah oleh hukum dan tidak nafsu atau keinginan individu. Jadi secara tidak langsung yaitu masyarakat madani merupakan masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua yaitu salah satu karakter masyarakat madani adalah tumbuhnya rasa tolong menolong. Jelaskan maksudnya disertai dalil. Jadi setiap manusia itu memerlukan kerjasama agar dapat melangsungkan kehidupan. Saling tolong menolong dalam membangun sebuah masyarakat yang harmonis serta saling menjaga keamanan dalam suatu masyarakat. Saling tolong menolong tanpa mencampuri urusan internal seseorang yang biasa saja mengurangi kebebasan merupakan adalah ciri khas dari masyarakat madani. Adapun dalil yaitu pada surat Al-Maidah ayat kedua yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadiya walal qalaida wala aminal baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fa isqadu wa la yujrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban dan qalaid atau hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kita harus saling menolong baik kepada siapapun ataupun itu berbeda agama, ras ataupun suku. Sekian dari saya. Untuk nomor selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aras Sizabi Khairuddin dengan NIM akhir 018. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Islam dan kebudayaan adalah dua kata yang berbeda. Islam bukan kebudayaan, tetapi Islam menghasilkan kebudayaan yang islami. Keduanya saling mempengaruhi. Soal yang A. Apa fungsi agama dan kebudayaan dalam kehidupan manusia? Jelaskan. Agama sebagai pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Allah, Tuhan kita, dalam menjalani hidupnya. Sedangkan kebudayaan adalah sebagai kebiasaan atau tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Dari hasil daya cipta, rasa dan karsanya yang sejak awal perkembangan agama di Indonesia telah menerima akomodasi budaya, contohnya agama Islam, di mana Islam sebagai agama yang faktual banyak memberikan norma-norma atau aturan tentang kehidupan dibandingkan dengan agama-agama lain. Soal yang B. Sebagai seorang muslim, bagaimana sikap terbaik terhadap budaya lokal? Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat menghargai tumbuhnya budaya lokal. Karena itu, sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Islam, budaya lokal tetap mendapat tempat untuk diterima. Salah satu keunggulan Islam itu dihargainya budaya lokal yang berkembang di masyarakat Islam. Islam sangat menoleransi sejauh
tidak bertentangan dengan khair, yakni nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zaki Zahira dengan NIM 2022 1880047. Di sini saya akan menjawab pertanyaan PAI nomor 3A. Nah, disuruh membacakan surat Al-Imran ayat 159 berserta artinya dan memberikan tanggapan mengenai syura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanabdu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersifat keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka itu, maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka, dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, kemudian tanggapan saya mengenai syura tersendiri itu apa? Nah, menurut saya syura sendiri itu kita harus bertawakal. Kita harus bertawakal terhadap suatu keputusan musyawarah kayak gitu. Nah, mengapa demikian? Karena dengan adanya kita bermusyawarah, kita berunding, tujuannya adalah suatu mufakat. Maka dari itu, ketika mufakat telah disetujui, maka kita harus ikhlas dan harus bertawakal atas apa saja yang telah diputuskan berdasarkan musyawarah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilatul Aulia Sifarani dengan NIM 2022 1880006 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS PAI nomor 3B. Jadi, apa sih kontribusi politik Islam dalam kehidupan NKRI? Jadi, Islam sebagai sebuah agama yang mencangkup persoalan spiritual dan politik telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kehidupan politik di Indonesia. Nah, hal ini dapat ditandai oleh munculnya partai-partai yang berasaskan Islam serta partai-partai nasionalis yang berbasis umat Islam. Kemudian yang kedua bisa ditandai dengan sikap proaktifnya tokoh-tokoh politik Islam terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak proses kemerdekaan, masa-masa mempertahankan kemerdekaan, masa pembangunan, hingga masa reformasi, Islam telah menyumbang banyak pada Indonesia, seperti membentuk civic culture atau budaya bernegara, kemudian national solidarity, ideologi jihad, dan terwujudnya persatuan dan kesatuan. Nah, berkaitan dengan keutuhan negara, misalnya Muhammad Nasir pernah menyerukan bahwa umat Islam agar tidak mempertentangkan Pancasila dengan Islam. Nah, dalam pandangan Islam, perumusan Pancasila bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran, karena nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila juga merupakan bagian dari nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam sejarah juga terbukti bahwa demi keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa, umat Islam rela menghilangkan 7 kata dari sila ke-1 Pancasila yang berbunyi yaitu kewajiban melaksanakan syariat bagi para pemeluk-pemeluknya. Akhirnya umat Islam dapat menyetujui Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara demi menjunjung tinggi kesatuan dan keutuhan bangsa. Juga karena memang nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dibenarkan oleh agama Islam. Di sisi lain, Pancasila juga berfungsi sebagai noktah-noktah atau kesepakatan antara
antar berbagai golongan untuk mewujudkan kesatuan politik bersama demi kejayaan bangsa Indonesia. Baik, sekian dari saya. Untuk nomor selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zaki Zaira dengan NIM 2022-188-0047. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4 PAI, yaitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memberi dorongan kepada umat Islam untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni atau iptek. Nah, di sini saya akan membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5 beserta terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, artinya, bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Dan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan kepada manusia dengan perantara kalam, dan mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan PAI nomor 4B, yaitu buatlah narasi atau contoh kasus ayat Al-Quran yang berkaitan dengan integrasi antara iman, ilmu, dan amal. Nah, di sini saya mendapatkan contoh dalam surat An-Naml ayat 40. Nah, berarti berkatalah orang-orang yang mempunyai ilmu dan Alkitab, aku membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana tersebut terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Nah, di sini seorang ahli kitab itu seperti memberikan suatu singgasana yang sangat mewah dan sangat menggiurkan. Namun Sulaiman langsung sadar akan hal tersebut. Sebenarnya ini tuh adalah suatu karunia dari Allah, di mana hal ini untuk menguji keimanan Sulaiman. Apakah Sulaiman ini akan bersyukur atau kufur terhadap karunia tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Edward Maipan Saputra Siswanta, nomor induk mahasiswa 2022 1880111. Kali ini saya akan menjawab nomor 5, yaitu pada yang pertama adalah soal A, yaitu pengertian jujur. Jujur artinya lurus hati, tidak curang dan disegani. Orang yang berkata atau bersikap atau berbuat yang sebenarnya sesuai dengan kata hatinya disebut orang jujur. Seorang muslim yang baik harus dapat menunjukkan pribadi yang jujur. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumunal haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Kemudian untuk arti amanah artinya dapat dipercaya. Amanah berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah menurut bahasa etimologi ialah kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan atau kejujuran. Betapa pentingnya sifat dan sikap amanah ini dipertahankan sebagai akhlakul karimah dalam masyarakat. Jika sifat dan sikap itu hilang dari tatanan sosial umat Islam, maka kehancuran yang bakal terjadi bagi maka kehancuranlah yang bakal terjadi bagi umat itu.
Kemudian amanah ini disebutkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 23 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la taqulu laha wa rasula wala takunu amitakum wa antum ta'lamun. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Kemudian untuk pertanyaan B, yaitu ada 6 jawaban. Yang pertama adalah jika Anda menanamkan kejujuran, Anda akan menuai kepercayaan. Yang kedua, jika Anda menanam kebaikan, Anda akan menuai sahabat-sahabat. Ketiga, jika Anda menanam kerendahan hati, Anda akan